Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Baik, kita baru saja membahas sebuah tema tentang khotbah ayat per ayat. Dan tugas ini telah disampaikan oleh kelompok 3. Dan kelompok 3 telah mencoba menguraikan apa khotbah ayat per ayat itu. Lalu kemudian kita mencoba diskusi, walau diskusinya tadi sepi, tidak begitu banyak yang menanggapi. Apakah memang kurang mengetahui atau tidak ada masukan lagi, atau sudah menganggap sajian itu sudah sempurna sehingga kelompok tidak punya niat, mahasiswa lain tidak punya niat untuk memberi masukan atau bertanya seputar khotbah ayat per ayat. Tidak apa-apa, itu kebebasan saudara itu, karena semakin sedikit bertanya ya semakin sedikit ilmu yang akan diperoleh. Kita harus membiasakan banyak bertanya supaya banyak ilmu yang keluar. Karena dengan bertanya lah kita akan mendapatkan ilmu yang semakin mendalam. Tapi kalau kita jarang bertanya, maka kita akan memperoleh sedikit ilmu. Itu terserah mekanisme kalian. Yang penting kita kan sedang menjalankan mekanisme perkuliahan kita, di mana kelompok berusaha menyajikan pengajaran bagi kita yang berkaitan dengan khotbah ayat per ayat. Lalu kalau kalian menerima bulat-bulat semua apa yang disampaikan oleh kelompok, maka itulah ilmu yang kalian peroleh. Kalau kalian tidak mau menyanggah atau tidak mau menambah, maka sebatas itulah pengetahuan yang akan kalian peroleh dari perkuliahan hari ini. Tapi tidak apa-apa, saya akan memberi beberapa masukan sehingga nanti kelompok bisa memperbaiki sajian ini ke depan. Saya kurang tahu pasti apakah ini kesalahan saya atau kesalahan kelompok, tapi ada juga mungkin kesalahan saya ya. Dalam silabus ini sudah dibaca ya. Bisa lihat ini silabus. Dalam silabus di bagian atas ini saya buat memang tulisannya khotbah topikal. Kelompok 3 ini ya. Dan ini memang kesalahan saya di sini. Karena saya buat khotbah topikal. Tetapi kelompok tidak mencoba membaca ke sebelah kanan bahwa yang dimaksud ialah khotbah ayat per ayat. Atau mungkin dibaca juga. Dan kelompok mungkin tidak membaca ke bawah lagi bahwa yang saya maksud juga di sini adalah khotbah ayat per ayat. Kemudian apa yang hendak dicapai dari makalah yang ketiga ini sudah saya sampaikan. Ada 3 poin yang harus dikerjakan, yaitu apa yang dimaksud dengan khotbah ayat per ayat. Berarti kan definisi, kita paham dulu apa itu khotbah ayat per ayat. Lalu kemudian bagaimana langkah mempersiapkan khotbah ayat per ayat. Lalu apa kelebihan dan apa kelemahan. Ini sebenarnya yang harus dicapai dalam makalah ini, sehingga kelompok bisa melakukan tugasnya dengan baik.
Lalu kita akan melihat apa yang disajikan kelompok 2. Tidak perlu lagi membahas khotbah, pengertian khotbah itu apa, enggak perlu. Ini sudah kita bahas di awal perkuliahan. Itu kalau sesuatu yang sudah kita bahas enggak usah menghabiskan energi itu. Kemudian di sini saya katakan tadi, judulnya sudah jelas di sini adalah khotbah ayat per ayat. Tetapi dalam definisi yang mereka buat, ini khotbah topikal. Ini. Di sini yang saya katakan tadi, apakah kelompok membaca yang saya tulis di atas, mengabaikan yang sebelah kanannya dan yang di bawah. Sehingga ya kelompok membaca judul benar, tapi isinya salah. Yang seharusnya di sini adalah khotbah ayat per ayat, bukan definisi khotbah topikal. Nah, nanti dalam perbaikan tolong supaya kelompok memberi di sini definisi khotbah ayat per ayat, bukan topikal. Sehingga ini ke bawahnya pun salah. Prinsip-prinsip khotbah topikal nggak perlu dibahas di sini. Sampai ke sini pun nggak perlu dibahas ini. Karena ini bukan bagian kita. Termasuk menemukan teks, ini masih bagian topikal. Tidak usah. Ini memformulasikan khotbah. Ini juga itu bukan bagian dari ayat per ayat. Membuat struktur dan sebagainya. Ini tidak perlu. Ya, yang perlu sekarang ini. Langsung aja ke sini. Karena ini materi kita hari ini. Apa itu khotbah ayat per ayat? Nah, kelompok memang tidak memakai sepenuhnya bukunya Wesley ini. Ya, mereka hanya mencomot sedikit. Walaupun ada buku lain yang mereka gunakan untuk mencari definisi dari khotbah ayat per ayat. Padahal sebenarnya Wesley banyak sekali memberi definisi khotbah per ayat per ayat dalam bukunya ini. Nanti dibacalah ini, lalu dikaitkan dengan perbaikan nantinya. Nah, kalau Wesley mendefinisikan khotbah ayat per ayat itu sebenarnya itu berasal dari khotbah lectio continua, artinya bekerja melalui sebuah teks Alkitab ayat demi ayat. Jadi lectio continua artinya itu teks yang bersambung. Jadi khotbah itu teks yang bersambung. Menarik membahas khotbah ayat per ayat ini. Karena khotbah ayat per ayat ini merupakan salah satu warisan pendekatan homiletik yang masih digunakan hingga kini. Memang dia lebih dekat kepada khotbah ekspositori dibanding khotbah topikal. Tidak ada hubungannya dengan khotbah topikal kalau ayat per ayat. Tetapi dia lebih condong kepada khotbah ekspositori, walaupun berbeda pendekatannya. Nah, Wesley sudah begitu bagus menjelaskan bagaimana definisi daripada khotbah ayat per ayat. Lalu bentuk dari khotbah ayat per ayat ini, itu artinya berarti bagaimana bentuk khotbah ayat per ayat. Ini bagaikan seperti bandul jam gitu kan. Jadi bolak-balik. Tafsir satu ayat bisa maju, mundur, bisa maju lagi, mundur lagi, maju lagi, seperti itu. Jadi seperti dia bandul jam. Itu yang disebut dengan bentuk daripada khotbah ayat per ayat. Kita bahas teks, lalu langsung ada penyerapan. Mundur lagi.
baca teks, tafsir, terapkan. Maju lagi, baru teks tafsirkan, terapkan. Ini ayat per ayat. Memang kadang-kadang orang tidak suka ayat per ayat. Coba kita bayangkan kalau khotbah itu 30 ayat per ayat, berarti satu ayat dijelaskan 5 menit, 30 kali 5, 1,5 jam khotbahnya. Orang nggak suka. Maka khotbah ayat per ayat ini memang bisa saja membosankan. Tetapi menarik kalau kita ingin mendalami teks. Karena satu persatu dijelaskan ayat per ayat. Karena langsung penerapan. Baca teks ada penerapan, baca teks ada penerapan. Kemudian kalau ayat per ayat ini juga merupakan khotbah yang sudah berkembang pada abad pertengahan. Dan ini menjadi khotbah yang sangat digemari pada waktu itu. Karena dia membagi perikop demi perikop dan ayat demi ayat. Nah, kemudian bentuk dari khotbah ayat per ayat ini, menurut Wesley ini, memungkinkan teks untuk menentukan logika dari khotbahnya. Jadi logika khotbah itu datang dari teks itu. Nah, artinya dengan mengungkap ayat per ayat teks khotbah itu, maka terungkaplah sebuah cara induktif, khususnya perikop naratif. Nah, ini yang menarik. Lalu kemudian Wesley menjelaskan bagaimana khotbah ayat per ayat ini dalam pentingnya mengakui bahwa sering ada banyak dan bukan hanya satu cara benar untuk membagi sebuah teks. Jadi terjadi pembagian teks. Ini yang menarik. Jadi ada terjadi pembagian teks. Sehingga bisa langsung diterapkan, pembaca memahami logikanya tersingkap dengan berbagai cara. Jadi teks itu ditersingkap dengan berbagai cara. Ayat per ayat dijelaskan. Mungkin penjelasan ayat pertama dengan penjelasan ayat kedua bisa saja berbeda. Ayat ketiga, keempat, dan sebagainya. Itu yang menarik. Makanya Wesley mengatakan keseluruhan strategi pembacaan dan berkhotbah akan memengaruhi bagaimana kita harus memulai khotbahnya. Nah itu, jadi kemudian di halaman 77 ini sudah masuk langkah-langkah berkhotbah ayat per ayat. Memang kelompok itu sudah masukkan dalam laporan mereka langkah-langkah dari menyusun khotbah ayat per ayat. Langkah-langkah ini. Tetapi yang paling bagus sebenarnya ini karena ini tulisan dari pemikiran dari Wesley. Ini yang lebih bagus. Nah, kelompok sudah menjelaskan bahwa dalam langkah-langkah menulis khotbah ayat per ayat itu, yang pertama ialah sebuah pengantar sebagai khotbah yang memberikan sebuah pintu masuk bagi mereka dan harus menciptakan pada diri sendiri atau diri mereka keinginan untuk masuk ke dalam atau ke dalam teksnya. Jadi pengkhotbah itu harus masuk ke dalam teks. Setelah dia baca, dia masuk ke dalam teks. Lalu yang kedua, pengkhotbah harus memberikan pembukaan pada perikopnya. Kita buat pengantar terhadap perikop yang akan kita mau jelaskan. Dan itu harus kreatif ya. Melibatkan sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Lalu langkah yang ketiga ialah disajikan dalam cara yang sedemikian. Sehingga menyoroti bagian-bagian yang perlu dijelaskan, mengangkat suatu tingkat ketegangan atau harapan tentang apa yang akan muncul dalam teksnya. Lalu setelah itu maka pengkhotbah berpindah kepada penerapan paralel. Penerapan paralel itu maksudnya begini, kalau kelompok sudah
membuat contoh dalam sajian mereka dari satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 15a, bagaimana paralelnya dari khotbah ayat per ayat itu begini yang dimaksud dengan paralel. Misalnya dalam teks itu ya, ketika Elia mengalahkan para nabi Baal di Gunung Karmel, lalu saat kita memiliki keberanian iman. Jadi kalau Elia mengalahkan Gunung Karmel, Baal Gunung Karmel, paralelnya ialah kita bisa melawan. Nah itu paralel. Lalu ketika Elia lari, paralelnya apa? Kita lari ke gereja. Kalau Elia misalnya membela dirinya di Gunung Horeb, paralelnya ialah kita membela diri kita dengan pembenaran. Lalu kalau Allah misalnya mengutus Elia ke gunung, pergi dari gunung, lalu kita paralelnya ialah Allah mengutus kita kembali ke dunia. Ini paralel dari khotbah ayat per ayat. Ini menarik langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah inilah yang disebut Wesley sebagai khotbah ayat per ayat. Lalu memang kelompok tidak memasukkan satu langkah lagi di sini, yaitu struktur bandul ya, membuat struktur bandul di mana melalui bagian-bagian teks Alkitab akan menuju klimaks dan penerapan final dari khotbahnya. Itu langkah terakhir yang tidak dimasukkan oleh kelompok, nanti disempurnakan, dimasukkan oleh kelompok. Nah, kelebihan ayat per ayat sudah disampaikan oleh kelompok bahwa kekuatan dari bentuk khotbah ayat per ayat ini adalah bentuk dan logika ditarik dari teks. Jadi bentuk dan logika berpikir kita ditarik dari teks, bukan dari pengkhotbahnya. Jadi teks itu yang memberikan logika kepada kita dan ditarik dari teks itu sendiri. Dan tidak memaksakan pesan Alkitab ke dalam sebuah bentuk yang asing baginya. Jadi teks itu tidak dipaksakan untuk keinginan pengkhotbah atau keinginan jemaat. Tapi keinginan teks itulah yang keluar secara logika. Nah, keuntungan lain dari atau kelebihan lain dari ayat per ayat ini, memang kelompok tidak buat poin per poin ya. Memang sama seperti Wesley juga tidak buat poin per poin, tapi kita seharusnya membuat poin per poin. Keuntungan lain ialah bahwa ia dapat digunakan sebagai bagian dari sebuah khotbah ketimbang menentukan seluruh strukturnya. Jadi kita tidak penting menilai struktur itu secara keseluruhan, tetapi ia digunakan sebagai bagian dari sebuah khotbah. Jadi teks itu bisa saja kita gunakan sebagian untuk khotbah tanpa harus melihat struktur teks itu secara keseluruhan. Nah, artinya setiap khotbah yang pada suatu titik berpaling kepada perikop hari itu harus menemukan sebuah jalan untuk menyajikan teks itu bagi para pendengarnya. Jadi teks itu harus menyajikan yang terbaik bagi pendengarnya. Itu keuntungan. Lalu kelemahannya yang sudah dibuat kelompok ini bahwa khotbah tekstual ini tidak begitu cocok untuk semua kesempatan. Ya bisa saja karena ya khotbah tekstual ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi misalnya. Karena dia telah ditentukan teksnya. Sama seperti khotbah kita misalnya di gereja-gereja UM sekarang ya. Gereja-gereja GKP, GKPS, GKP HKI, GKP misalnya. Khotbahnya kan sudah ditentukan. Sehingga kalau terjadi sekarang banjir di NTT, ya khotbah kita tidak mengaitkan kepada situasi yang terjadi. Khotbah kita sesuai dengan almanak yang sudah ditentukan oleh gereja. Ini kelemahan ayat per ayat ini. Tidak sesuai dengan dan tidak cocok dengan kesempatan. Dalam bentuknya ini teksnya adalah faktor yang mengendalikan. Nah itu. Jadi bukan kita yang mengendalikan teks, tapi teks itulah yang mengendalikan khotbah. Di pihak lain, artinya kelemahan lain ialah sebuah masalah yang berbeda dengan bentuk ini telah dicatat sebelumnya. Artinya pengkhotbah dapat dengan mudah membiarkan pembagian teksnya untuk mengalahkan kesatuan teksnya. Jadi pengkhotbah itu bisa saja semau dia membagi-bagi teks tanpa melihat
semua struktur teks secara keseluruhan. Inilah contoh dari inilah kelemahan-kelemahan dari khotbah ayat per ayat. Lalu kelompok sudah mencoba membuat contoh ini. Seharusnya ini kan contoh dari apa? Dari buku ya. Seharusnya kelompok janganlah mengambil contoh dari buku itu, tapi carilah contoh lain ya, yang bukan ini. Nanti dalam perbaikan kelompok ya cari kalau contoh lain lah ya, bukan ini lagi. Kalau ini kan sudah ada dalam buku, kalian carilah contoh lain supaya terlihatlah bahwa kalian memang mengerti apa itu khotbah per ayat ya, bukan contoh dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 15a lagi, tapi cari contoh lain yang kalian bisa melakukan khotbah ayat per ayat. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tambahan saya. Kira-kira ada pertanyaan baik dari kelompok ataupun dari kita semua? Silakan. Ada pertanyaan? Apakah kita masih di sini semua? Masih. Kira-kira ada pertanyaan yang perlu diperjelas atau ditambah? Baik, kalau tidak ada lagi, saya sudahilah perkuliahan kita sampai di sini. Untuk kelompok 2 hari ini supaya dikirimkan perbaikannya, kelompok 4 supaya hari ini dikirimkan materi perkuliahannya, dan kelompok 3 supaya mempersiapkan perbaikannya besok, minggu depan maksud saya. Begitu ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa. Tetap lihat silabus dalam rangka mengerjakan tugas-tugas. Walau kadang-kadang saya juga sebagai dosen pengampu memiliki kelemahan, tapi dengan melihat silabus dengan baik bisa kalian mengurangi kesalahan kalian. Terkadang kan dalam menyusun silabus itu kita tidak detail lagi membaca karena ya inilah kelemahan dari copy paste sehingga kita tidak teliti lagi. Ya, tetapi sebagai mahasiswa kalian juga harus jeli, boleh bertanya dong ketika ada kesalahan yang tidak sinkron ya. Khotbah topikal, khotbah ayat per ayat digabung gitu. Ya, jadi tolong nanti kembali kepada silabus supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik. Oke, baik, kita akan tutup perkuliahan kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa karena kebaikan-Mu boleh mengakhiri perkuliahan kami hari ini. Kami telah menyelesaikan membahas khotbah ayat per ayat, kiranya itu semakin memantapkan kami untuk mempersiapkan diri kami kelak ketika saatnya tiba bagi kami untuk melakukan penyampaian firman-Mu dengan metode khotbah ayat per ayat. Berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada supaya sehat panjang umur, dan berkatilah usaha mereka sehingga kami boleh dikuliahkan dengan baik. Berkati sivitas akademika, dosen, mahasiswa, dan staf supaya perkuliahan di setiap sana medan berjalan dengan baik. Berkati bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin agama, dan gereja-gerejamu, semua Tuhan berkati. Sehingga kami boleh damai sejahtera. Kau berkati kota Jerusalem, kota di mana kami tinggal, dan Engkau berkati suku-suku terabaikan dan suku-suku terjangkau, supaya mereka beroleh Injil kebenaran itu. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, salam buat orang tua. Tetap jaga kesehatan. Jehobu, Menjujua, Horas. Selamat sore.